Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Sokagunanda, absen 19 dari kelas 12 Bahasa. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan iptek bangsa Indonesia pada era reformasi. Nah, di sini saya akan membahas 1. Revolusi hijau, 2. Teknologi transportasi, 3. Teknologi kedirgantaraan, 4. Teknologi komunikasi dan informasi, 5. Teknologi arsitektur dan konstruksi. Yang pertama, revolusi hijau. Revolusi hijau adalah perubahan secara drastis dalam hal sistem pertanian di negara-negara berkembang, didasari oleh perkembangan teknologi dan juga pertambahan penduduk yang semakin pesat. Dampak revolusi hijau. Dampak positifnya: 1. Kualitas tanaman yang lebih unggul, 2. Pasokan meningkat, 3. Mendorong penggunaan teknologi di bidang pertanian. Dampak negatifnya yaitu 1. Ketergantungan petani pada penggunaan pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama. Yang kedua, kearifan lokal memudar karena pengaruh ekonomi uang yang semakin besar. Revolusi hijau di Indonesia. Yang pertama, masa awal kemerdekaan. Di masa awal kemerdekaan ini terdapat kebijakan rencana kemakmuran Kasimo. Nah, pada kebijakan ini digunakan agar pasokan pangan di Indonesia itu meningkat. Tetapi pada kebijakan ini pasokan masih saja rendah. Walaupun terjadi kenaikan secara bertahap dari tahun ke tahun, namun pasokan tidak cukup untuk jumlahnya jiwa di Indonesia. Karena hal ini, harga beras pun meningkat dan masyarakat menjadi susah untuk mencari beras di pasar. Yang kedua, ada masa Orde Baru. Di masa Orde Baru ini terdapat program intensifikasi masyarakat atau INMAS. Nah, di program ini terjadi penelitian-penelitian terhadap padi-padi di Indonesia. Nah, saat penelitian, pemerintah dan petani berhasil menemukan padi yang berkualitas bagus, sehingga pada program ini pasokan padi di Indonesia mengalami kenaikan. Setelah itu diadakan juga program supra intensifikasi khusus atau supra insus. Pada program ini lanjutan dari INMAS. Saat di program supra intensifikasi khusus ini, pasokan pangan pun meningkat. Nah, tetapi produksi yang meningkat pun dibarengi dengan kegiatan konsumsi yang juga meningkat, sehingga pemerintah kembali melakukan impor, sehingga Indonesia menjadi negara pertama dengan impor terbesar terhadap beras di dunia. Yang ketiga, masa reformasi. Di masa reformasi ini terdapat program bimbingan masyarakat atau BIMAS. Di program ini masyarakat diberi penyuluhan oleh pemerintah untuk diberitahu untuk menanam apa, caranya bagaimana. Nah, karena program ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas petani dan kualitas hidup juga. Yang kedua, ada gerakan mandiri atau GEMA. Nah, gerakan mandiri atau GEMA ini pun dibarengi dengan gerakan mandiri Hortikultura Tropika Nusantara atau GEMA Hortina. Nah, di gerakan ini pemerintah menyuruhkan untuk agar masyarakat menanam tanaman yang berkualitas tinggi atau ekonominya tinggi, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Selanjutnya ada teknologi transportasi. Sistem transportasi darat. Pada 28 September 1945, pengelolaan kereta api diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah Belanda kepada Indonesia. Lalu pada tahun 1963, semua kereta api publik di Indonesia dikelola oleh Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. 1973, PNKA berganti nama menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Pada tahun 1991, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Selanjutnya, Perumka berubah menjadi PT Persero Kereta Api Indonesia. 31 Juli 1945, peresmian kereta api ekspres Argo Bromo dan Argo Gede dengan kecepatan kereta 120 km per jam yang memudahkan masyarakat agar lebih cepat dalam melakukan bepergian dengan kereta api.
Selanjutnya sistem transportasi air. Sampai awal 1950-an, pelayaran di Indonesia masih dimonopoli oleh maskapai pelayaran Belanda, yaitu Koninklijke Paketvaart Maatschappij atau KPM. Pada tanggal 5 September 1950, pendirian Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal atau PEPUSKA. Pada tanggal 28 April 1952, pemerintah mendirikan Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Dan pada masa Orde Baru, selama Pelita 5, pemerintah berupaya membangun sarana transportasi laut. Selanjutnya sistem transportasi udara. Perusahaan penerbangan nasional pertama yaitu Garuda Indonesia. Pada tahun 1970-an hingga 1980-an terjadi perkembangan perusahaan penerbangan. Selanjutnya pada tahun 1990, pesawat-pesawat modern mulai beroperasi, contohnya Boeing dan lain-lain. Pada tahun 1994, Garuda Indonesia memusatkan pada jalur penerbangan internasional. Lalu pada domestik diserahkan pengelolaannya kepada maskapai Merpati Nusantara. Teknologi kedirgantaraan. Pengadaan satelit buatan. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah benda langit alami yang mengorbit pada planet dan mengitari tata surya. Sedangkan satelit buatan adalah satelit yang dibuat manusia untuk kepentingan tertentu, seperti untuk informasi dan komunikasi jarak jauh. Di Indonesia pada 8 Juli 1976, satelit pertama milik Indonesia yaitu satelit Palapa A1 milik Perumtel, sekarang Telkom, berhasil mengorbit dengan menggunakan roket Amerika Serikat, yaitu Hughes HS-333 yang diluncurkan dari Kennedy Space Center. Total ada 13 satelit milik Indonesia yang diluncurkan sejak pertama kali satelit Indonesia mengorbit pada 1976. Industri pesawat terbang. Pada awal kemerdekaan, belum dibangun industri pesawat terbang dalam skala besar karena minimnya iptek dan bahan pembuat pesawat. Pada awal kemerdekaan, hanya sebatas pesawat terbang modifikasi berukuran kecil yang digunakan untuk latihan maupun pertempuran. Nah, pada tanggal 26 April 1976, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN secara resmi didirikan dengan B.J. Habibie sebagai direktur utama. Pada Agustus 1976, sarana fisik industri pesawat terbang selesai. Presiden Soeharno pun meresmikan IPTN. Pada tanggal 11 Oktober 1985, IPTN yaitu Industri Pesawat Terbang Nurtanio berganti nama menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2000, IPTN berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia atau DI. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8. 31 Mei 1962 dibentuk Panitia Astronautika. Selanjutnya Panitia Astronautika adalah panitia teknis Dewan Penerbangan. Dari kegiatan ini lahir proyek Litbang Roket Ilmiah dan Militer Awal atau PRIMA, afiliasi AURI dan ITB pada 22 September 1962. Tujuan PRIMA adalah membuat wahana dasar yang standar bagi keperluan militer dan sipil. Selanjutnya pada tanggal 27 November 1963, pemerintah mendirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8. 8 adalah lembaga non-kementerian. 8 ini didirikan untuk menampung kegiatan keantariksaan. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal. Pada tahun 1949, pasca pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949, pemerintah Indonesia membentuk Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta. Lalu 2 September 1965, badan ini dibubarkan dan diganti dengan Komando Survei dan Pemetaan Nasional atau Posurtanal dan Dewan Survei dan Pemetaan Nasional Desurtanal. Selanjutnya pada 17 Oktober 1969, pemerintah akhirnya membentuk Bakosurtanal. Teknologi Komunikasi dan Informasi. Masa perjuangan kemerdekaan.
Awal 1920-an, surat kabar adalah sarana komunikasi untuk memantapkan kebangkitan nasional dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan. Pada tanggal 16 Juli 1925, radio untuk pertama kalinya mengadakan siaran di Indonesia. Nah, melalui radio ini dan surat kabar, penyebaran informasi sangat penting untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka. Sampai pada Jepang dikalahkan oleh sekutu, nah itu juga surat kabar dan radio ini sangat penting. Masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan atau revolusi fisik. Berita kekalahan Jepang sampai ke telinga pemuda dan pejuang melalui bantuan radio dan surat kabar. Setelah proklamasi, para wartawan Indonesia mengambil alih surat kabar dan percetakan-percetakan yang dikuasai oleh Jepang untuk menyebarkan berita kemerdekaan dan mendukung proklamasi. Lalu selama Agustus 1945, angkasawan Indonesia terus mengumandangkan proklamasi ke seluruh penjuru tanah air dan dunia. Dan 11 September 1945 berdiri Radio Republik Indonesia atau RRI. Masa mengisi kemerdekaan. Pada masa Orde Baru, Televisi Republik Indonesia atau TVRI dan RRI dirancang untuk membentuk identitas bersama rakyat dan negara. TVRI menyiarkan acara ke seluruh penjuru negeri untuk membangun persatuan melalui media. Teknologi, arsitektur, dan konstruksi. Setyatmo menemukan ide mengenai konsep fondasi cakar ayam. Lalu konsep cakar ayam adalah menara dibangun di atas fondasi yang terdiri dari plat beton yang didukung pipa-pipa beton di bawahnya. Lalu ada lagi tokoh yang berjasa di dunia arsitektur dan konstruksi, yaitu Djoko Sukawati, menciptakan teknik landasan putar bebas hambatan atau LBH 80 atau biasa disebut dengan teknologi sosro bahu. Contoh hasilnya yaitu jalan layang tol di Cawang, Tanjung Priok. Terima kasih.